Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi dan cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Berikut ini adalah upaya bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah insiden di Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda, yaitu merah putih biru, menjadi bendera Indonesia merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 di Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 atau Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di Surabaya, yang mana tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Awalnya pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara sekutu. Tetapi setelah diketahui bahwa Nika membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 45 terjadi bentrokan antara Indonesia dengan tentara Inggris. Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam bentrokan ini. Pada tanggal 9 November tahun 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 6 tanggal 10 November tahun 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia. Pada tanggal 10 November tahun 45, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukannya. Akan tetapi, para pelopor pemuda Surabaya terus menggerakkan semangat perlawanan. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Di tengah perjalanan mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut.
Akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertemuan berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula, kedatangan tentara sekutu disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongso Negoro menyepakati menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nika. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, Kolonel Sudirman yang menggantikan Letkol Isdiman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit, pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Donald pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 dengan tujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tetapi tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Pada tanggal 23 Maret 1946, meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung dengan tentara sekutu. Karena kota Bandung semakin tidak aman, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Tetapi sebelum meninggalkan kota Bandung, Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Bandung membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945,
Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Dan pada tanggal 18 Oktober tahun 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 45, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran sehingga terjadi bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua belah pihak. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda pada tanggal 20 November tahun 1945 yang berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama di Bali. Tujuannya adalah untuk membantu pendirian negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun bujukan tersebut ditolak. Dan pada tanggal 18 November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad untuk tidak mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas di pertempuran ini. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan 1 Maret dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Dalam serangan umum, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini menjadi pendorong
berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia, dan Belanda akhirnya bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Anak-anakku semuanya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kedua adalah dengan cara diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1946. Perundingan Linggajati menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Berikut adalah informasi tentang perundingan Linggajati. Meskipun persetujuan Linggajati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Penafsiran itu misalnya, sebelum RIS terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk. Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan serangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggajati. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka untuk menyelesaikan damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Kemudian KTN mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Berikut ini adalah informasi mengenai perundingan Renville. Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata diingkari oleh Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Belanda melancarkan agresi militer kedua. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Tetapi sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. PDRI ini dijalankan oleh Mr. Saprudin
prawira negara. Selain dibentuk PDRI, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya. Perundingan Rumroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember tahun 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN dirubah namanya menjadi UNCI. Atas inisiatif UNCI pada tanggal 14 April tahun 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Berikut adalah informasi mengenai perundingan Rumroyen. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Berikut informasi mengenai Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kalian sudah mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.